Sudah muncul belum ya Kak ya? Share screen saya. Sudah. Sudah ya. Baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat malam kakak-kakak. Malam. Tabiun. Ya. Baik, kakak, kita setelah kemarin bertatap muka secara luring 1 minggu, kemudian kita kembali lagi tatap maya yang ke-12 ya, tatap maya yang ke-12 hari ini, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kemarin setelah kita mempelajari secara luring model pembelajaran ya, model-model pembelajaran dalam PJOK, ada 3 model ya kemarin yang kita praktekkan juga di luring. Model, masih ingat ya Kak ya, model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, kemudian yang terakhir SEM atau Sport Education Model, model pendidikan jasmani ya. Kemarin singkatannya masih ingat nggak Kak singkatannya Kak? Kakak-kakak masih ingat nggak singkatannya kemarin? Kalau yang pendidikan gerak, singkatannya apa Kak? Masih ingat nggak Kak? Movement Education Model, MEM, ya kan? MEM. Kemudian kalau kebugaran, pendidikan kebugaran berarti adalah FEM, ya kan? Fitness Education Model. MEM, FEM, SEM. Untuk lebih mudah mengingat ya Kak ya. Jadi ternyata kemarin saya merasa sangat juga mempelajari itu ya, mendalami model-model pembelajaran yang kemarin kita praktekkan. Itu saya bawa kemarin di studi kasus. Studi kasus yang PPG ya kan, ada soal yang studi kasus 30 menit mengetik 500 kata itu. Jadi pertanyaan pertama kan berkaitan dengan masalah apa yang kita temui, kemudian upayanya apa yang kita lakukan, terus perasaan kita bagaimana setelah hasilnya bagaimana, kemudian perasaan kita bagaimana, itu pertanyaannya. Jadi kita mengembangkan ini ya kalimatnya. Jadi saya masukkan teori-teori, ya ada masalah kita pecahkan dengan tindakan kita menggunakan model pembelajaran ini ya, terus dampaknya apa, kemudian perasaannya bagaimana. Itu ternyata ya ngalir aja gitu loh Kak. Kalau kita kemarin udah praktek kan kebetulan di luring gitu. Baik, malam hari ini kita bahas tentang asesmen, yang berarti ya tentu kemarin model-modelnya, konten-kontennya sekarang berkaitan dengan asesmen. Sebelumnya kita bacakan dulu kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak, hari ini kita bertujuan untuk memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik, dan menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi kita membuat rubrik, kemudian nanti rubriknya dianalisis sama teman kita sendiri. Begitu, kita saling menganalisis rubriknya. Nah, agenda hari ini adalah refleksi, review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi, dan pesan kunci. Selalu ya Kak ya, refleksi,
Kemudian sekarang masuk ke materi pertama yaitu refleksi. Refleksi, review hasil belajar mandiri. Ada gambar di sini. Yang gambar pertama adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang gambar kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira yang bisa menggambarkan atau asesmen itu kan apa ya Kak ya? Asesmen itu adalah pengertiannya apa Kak? Ada yang mungkin bisa memberikan ini dulu pencerahan. Apa mungkin menurut kakak asesmen apa? Ada yang udah baca ininya? Halo, kakak-kakak ada yang bisa mungkin ini? Yang pengertian kakak-kakak dulu sekarang. Asesmen itu apa sih Kak? Yang ada di benak kakak-kakak semuanya? Penilaian Kak, penilaian. Kak Hengki ya, penilaian. Mungkin ada yang lain lagi, asesmen itu apa? Karena kalau kita belajar ini ya, kalau dulu kita ingat-ingat mata kuliah evaluasi pembelajaran, pernah ya kita dapat ya. Mungkin kalau di mata kuliah di teman-teman, tempat teman-teman mungkin berbeda. Kalau di STO itu evaluasi pengajaran. Kebetulan semester kemarin saya megang evaluasi pengajaran. Itu kita kan mempelajari, di situ ada pengertian dari asesmen, pengertian dari evaluasi, kemudian pengertian dari penilaian, kemudian pengertian dari tes dan pengukuran. Nah, ada beberapa istilah yang istilahnya mungkin kalau dipikir maknanya sama ya Kak ya, menuju kepada penilaian bisa. Tes juga bisa dibilang untuk penilaian gitu kan, tapi kedudukannya yang berbeda. Nah, asesmen menurut pengertian beberapa referensi ya. Asesmen itu adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja atau proses pembelajaran tersebut bisa berjalan. Jadi upaya mendapatkan data. Asesmen itu mendapatkan data, mengumpulkan data, pengumpulan data, begitu ya Kak ya. Jadi tujuannya untuk salah satunya tadi ya Kak Hengki ya, penilaian. Penilaian kan kita memberikan makna dari sebuah kondisi yang ada. Nah, bisa macamnya banyak. Yang pertama itu ada gambar tes keterampilan gerak. Tetapi yang satunya adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira kakak-kakak, dari kedua macam ini yang bisa menggambarkan Aksinya apa? bukan peserta didik dalam bermain sepak bola, itu kira-kira yang mana Kak? Nanti sabar. Yang tes keterampilan gerak, dribbling zigzag, atau yang asesmen melalui aktivitas suruh main game gitu. Kalau saya ini Kak Nara, kalau saya keterampilan gerak di dribbling zigzag Kak. Oh, yang tes. Oke. Kak Hengki yang tes. Kak Manun, silahkan angkat tangan. Seru ini. Kak Manun? Halo Kak Manun? Oh, nggak jadi angkat tangan Kak Manun. Oke, yang lain mungkin ada yang sependapat atau mungkin beda pendapat sama Kak Hengki. Kak Agus ini open mic sepertinya. Agus yuk. Yang pertama Kak, sama dengan Kak Hengki. Sama dengan Kak Hengki. Kalau kita pengen mengetahui kemampuan anak dalam bermain bola, lebih bagus pakai tes keterampilan gitu ya Kak Hengki ya dan Kak Agus ya. Nje Kak, nje. Leres. Oke. Yang lain setuju juga atau mungkin berbeda pendapat? Oh, bisa jadi. Yo langsung on main toh. Kak Mawan. Kak Mawan. Tadi yang di kalau untuk mengetahui ini ya langsung suruh bermain, habis mainnya apa ya langsung ketok toh. Ya langsung gas toh.
Oke. Iya toh. Ya, karena lengkap Aku akan yang dulu dilihat pemain bola yo langsung takon main bola. Tanda main. tak zigzag-zigzagan. Bentar, Kak Mawan, terima kasih. Ini Kak Agus tadi menyampaikan lagi sebentar. Ya, karena yang dituntut istilahnya bermain sepak bola, jadi tidak sekedar per spesiesnya. Nih. Ya kita lihat nanti dribblingnya kayak mana, dia tendangan ininya, shootingnya kayak ya. Berarti Tadi ya langsung bermain itu lah yang Si mikir-mikir. yang mana Kak Agus? yang Kalau- kedua yang langsung bermain itu. Yang Bermain bermain sepak bola. aktivitas sepak bola ya Kak ya. Kak Hengki tadi. Kalau saya tetap di keterampilan gerak dulu. Oke. Ketika anak itu bermain, semua anak itu pasti bisa bermain sepak bola. Seperti itu. Anak SD pun kelas 1 masih bisa juga bermain sepak bola. Tapi ketika kita mengamati keterampilan gerak, ya keseluruhan, itu anak itu baru ada penilaian tersendiri, kan seperti itu. Kalau hanya tujuannya untuk bermain, anak kelas 1 pun pandai untuk bermain sepak bola itu kan ngoten Kak. Oke. Sebentar. Ini Kak Manun tadi dari tadi angkat tangan ini mau menyampaikan atau bagaimana Kak Manun? Silakan Kak Manun. Atau kepencet aja ini raise hand-nya. Pencet aja ya. Oke, kita simpan dulu gagasan kakak-kakak semuanya. Tadi ada yang berpendapat Kak Hengki, kalau kita pengen mengetahui keterampilan bermain sepak bola anak peserta didik itu, Kak Hengki berpendapat pakai tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Karena kalau bermain semua orang pasti bisa bermain gitu kan. Tapi kalau disuruh dites zigzag belum tentu semua orang bisa gitu kan. Nanti bisa memberikan penilaian tersendiri dari situ. Kalau Kak Mawan dan Kak Agus tadi kayak Kak Agus berubah ke asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Suruh bermain nanti dilihat siapa yang bisa bermain dengan bagus gitu ya dalam permainan game gitu kan. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kira-kira dari gambar 2 yang tadi ini ya, yang manakah yang asesmen otentik? Yang manakah yang asesmen otentik? Kalau tadi kan pertanyaan pertama untuk mengetahui ini ada 2 pendapat tadi, tapi ini belum kita jawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Gambar nomor 1 Kak, tetap tidak lain hati. Ini bukan Oke. Gambar nomor 2 tetap. Kak Agus gambar nomor 2. Yang lain, coba kolom chat boleh, ketik kolom chat. Kolom chat. Gambar nomor loro. Gambar nomor 2. Oke, 2 suara ini. Yang lain boleh di kolom chat ketikkan jawabannya 1 apa 2. Ini yang 1, yang ini ya 1, yang ini 2. Yang aktivitas sepak bola. Ayo kakak yang lain. Boleh jawaban berikan. Gambar nomor 2 Kak Asdi. Kalau asesmen nanti gambar nomor 2. Oke Kak Asdi. Oke, yang lain belum memberikan jawaban. Golput jangan-jangan nih Kak. Bentar lagi pemilihan umum. Golput nih. 1 apa 2 Kak? Oke. Kita lihat jawabannya Kak ya. Nama Kak Renaldi 2. Kak Renaldi. Oke, jawaban Kak Renaldi. Nggak jadi golput ya Kak ya. Oke, kita lihat jawabannya menurut versi ini ya. Modul atau ini ya. PPT. Gambarnya yang 2. Oke, yang 2 ya ini ya. Asesmen sepak bola melalui aktivitas. Betul. Nah, ini tentu, oh ini ada Kak Fitrian jawabnya yang 1. Otentiknya menurut Kak Fitrian yang 1. Berarti masih ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang jawab 1 dan jawab 2. Kita coba cari bersama-sama jawabannya. Kenapa bisa di sini jawabannya 2 gitu ya. Yang otentik itu kenapa yang 2?
Nah, kata otentik itu apa ya? Asli. Asli. Betul, Kak. Ada yang bilang asli atau original ya. Original. Buat gitu ya. Dan menggambarkan kondisi nyata, kondisi sesuai apa adanya gitu ya, sesuai adanya. Ya, begitulah adanya gitu kan. Maksudnya namanya bermain sepak bola, keterampilan bermain sepak bola ya berarti suruh main gitu kan. Nah, di sini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Nah, pelibatan dari peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Bagaimanakah Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Jadi, kalau misalnya jawabannya yang ini, yang bermain ini, itu cara kita membuat tujuan pembelajaran, bentuk aktivitasnya seperti apa, pelibatan muridnya seperti apa. Kira-kira sudah terbayang belum caranya membuat tujuan pembelajaran? Kira-kira Kak, coba kita jawab dulu. Dari bermain sepak bola tadi tujuan pembelajarannya yang cocok apa Kak kira-kira? Kalau tujuan pembelajarannya di permainan sepak bola itu Kak Tara, yang jelas tujuan pembelajarannya membuat anak itu bergerak, kan gitu ya. Tujuan pembelajarannya membuat anak itu bergerak, terus tujuan pembelajaran anak itu membuat peserta didik itu menjadi senang dengan modifikasi, baik permainan yang dimodifikasi ataupun pembelajaran yang sebenarnya, seperti itu Kak. Itu tujuan pembelajarannya Kak. Kayak Berpoin di siswa itu bergerak gitu. Bergerak dan seneng gitu ya kayak. Oke, Kak Renaldi tadi sempat angkat tangan, Resen, gimana Kak Ren? Mungkin kalau dari saya tujuan pembelajarannya mungkin bisa contohnya kayak meningkatkan keterampilan dasarnya gitu sih Kak. Karena mungkin kalau tadi kan jawabannya Kak Hengki kan intinya kayak kepermainannya kan. Kalau menurut saya kayak lebih meningkatkan keterampilan dasarnya dulu, terus ya mungkin sambil ngasih tahu kayak memahami beberapa strateginya gitu sih mungkin. Yang jelas lebih mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dasar. Mengembangkan keterampilan dasar. Ada dua versi jawaban di sini yang sudah menjawab. Ini baru terkait tujuan pembelajaran ya, belum ke bentuk aktivitas dan pelibatan murid. Berarti kalau yang Kak Hengki tadi arah bentuk aktivitasnya kalau supaya anak bergerak, supaya anak senang, pakai modifikasi ya Kak ya. Bentuknya tadi permainannya dibuat modifikasi gitu. Kak, karena kalau untuk gerak dasar itu kita lebih ke gambar yang pertama Kak. Bagaimana anak tersebut terlibat seperti kita zigzag, seperti kita menimang-nimang bola, seperti itu Kak. Asing sesuai arah gitu ya. Iya, betul. Kalau dalam permainan itu lebih menunjuk ke pelibatan murid di sini. Pripun? Pelibatan muridnya bagaimana? Apakah murid sekedar menjalankan tugas atau mereka diberikan keputusan bebas menentukan keputusannya sendiri gitu? Ya, kalau kita kembali kita ke prosedur awal yaitu kita kembali ke modul yaitu berdiferensiasi, ya kita harus berpusat kepada peserta didik yang pertama, itu memang benar seperti itu. Tapi kita harus mengetahui nih, bagaimana nih apa yang dimau dengan murid kan gitu. Seandainya nih murid pengen permainan contoh lebih banyak ke shooting ataupun lebih banyak ke games kan gitu, kita sebagai guru olahraga kita bisa memfasilitasi tersebut Kak. Oke, kita lihat dulu ini ya Kak. Terima kasih Kak Engki. Kita lihat dulu beberapa contoh ini ya Pak, alur-alur langkah gitu ya. Langkah untuk mendesain asesmen otentik. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Jadi, tujuannya itu
berkaitan dengan spesifik aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Misalnya, spesifik aktivitas itu tentang tadi tujuan dalam pembelajaran murid atau peserta didik mampu menunjukkan melakukan variasi gerak spesifik dalam permainan bola besar, yaitu misalnya sepak bola. Nah, gerak spesifik itu apa saja gitu kan? Gerak spesifik dalam sepak bola, mungkin passing, mungkin dribbling, ya kan? Iya, betul, Kak. Nah, terus pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Nah, ini tujuan pembelajaran ini berarti harus ada kalimat gerak dasar spesifik gitu misalnya. Tapi kan kita bisa memberikan penjabaran tersendiri nanti gerak spesifiknya apa saja. Apakah ada passing, ada shooting gitu kan. Ada dribbling, itu kita sebarkan lagi. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk lahir, ada yang mulai berkembang, ada yang masih berkembang. Nah, itu kita berikan gradasi karena memang kondisinya kan pasti nanti kemampuan murid berbeda-beda. Kita tetapkan juga di situ indikatornya. Siswa bisa dikatakan mahir itu kalau bagaimana? Apakah dia bisa menendang bola selalu tepat ke sasaran? Mungkin arahnya tepat, kemudian kekuatannya juga sampai, kemudian apalagi yang dia yang mahir gitu kan. Kalau misalnya yang berkembang itu berarti mungkin yang masih salah satu dari beberapa indikator tadi masih ada yang kurang. Misalnya kita tetapkan 3 indikator, arahnya tepat, kecepatannya, kemudian timingnya juga tepat. 3 hal ini tercapai, maka masuk ke indikator yang mahir. Kalau hanya 2, masuk ke yang berkembang. Kalau hanya 1 misalnya, mulai berkembang. Itu saya rasa kakak sudah sering ya menggunakan seperti itu ya. Nah, kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi masih ada perbedaan pendapat ya. Kalau Kak Hengki ya dipisah-pisah, pas passing sendiri, pas dribbling sendiri gitu kan. Tapi kalau yang gambar yang tadi yang bermain ya berarti satu kesatuan. Kapan saatnya dia harus passing, kapan saatnya dia harus dribbling, itu juga menjadi pilihan dari murid ketika bermain secara langsung. Tapi kalau pas diplot dipisah-pisah kan, passing sendiri ya udah passing, dribbling sendiri tesnya ya dribbling, tidak mungkin tidak ada tekanan dari lawan yang bergerak juga. Kalau main kan dinamis gitu. Ini dari pilihan aktivitas ya. Selanjutnya, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jadi kita bisa merancang rubrik yang jelas, yang terperinci. Tadi contoh yang sebelumnya kita bisa membuat rubriknya. Misalnya kita menetapkan tadi 3 indikator, ya kan, itu dibuat di rubrik. Murid dapat melakukan, misalnya kalau passing ya, menendang bola dengan arah yang tepat. Rubriknya seperti itu. Tambahan lagi berikutnya, selain arah berarti kemungkinan yang kedua aspek kecepatannya tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat, pas gitu ya, dengan jarak yang dilakukan.
Kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan, pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik saja, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Jadi harus ada, tidak hanya aspek keterampilan aja ya, aspek pengetahuannya ada. Nah, ini menjadi lebih kompleks ya. Berikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, ini mungkin di contoh gambar yang pertama tadi mulai apa ya Kak ya? Mulai condong ke gambar yang kedua karena ada aspek kreativitas dan keberagaman. Lakukan uji coba sebelum melakukan pelaksanaan resmi. Uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Bahkan ketika kita sudah menyusun rubrik, kita bisa menguji coba dulu kepada beberapa kelompok peserta didik. Memang kita juga dalam membuat rubrik itu pasti ada kekurangan-kekurangan ya. Jadi bagusnya sih memang diuji coba dulu. Kadang mungkin di pembelajaran yang pertama, di kelas yang pertama masih masih nggak sesuai, rubriknya terlalu sulit misalnya. Kita bisa memberikan penyempurnaan lagi di pembelajaran berikutnya, di kelas yang lainnya. Oke, kemudian ini siapa nih yang mau masuk? Kak Hitami. Kak Hitami. Oke, berikutnya dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan. Dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Ini penting ya mendapatkan umpan balik ini. Jadi kita bisa tanya kepada murid, peserta didik ya. Bisa juga tanya kepada rekan sejawat kita yang mungkin melihat kegiatan asesmen yang kita lakukan. Revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Dari hasil asesmen itu pasti juga bisa kita melakukan refleksi. Ternyata misalnya peserta didik kita masih banyak yang secara asesmen ini masih banyak yang di kategori mulai berkembang. Atau hanya satu atau dua anak yang sudah mahir gitu misalnya. Berarti butuh butuh dalam refleksi nanti butuh kita tahu apa yang perlu ditingkatkan. Baik, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Wah, ini pertanyaan yang menantang ini, Kak. Ini belum menjawab pertanyaannya ini kondisi jawaban Kak Hengki dan tadi ya, dua pendapat tadi ya. Kita belum jawab, kita mau diskusi dulu. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat kondisi yang heterogen seperti itu, bagaimana kira-kira membuat asesmen otentik? Rubriknya yang pertama kita lihat prosesnya dulu Kak. Karena kita asesmennya kita melihat prosesnya dulu. Anak itu bisa melakukan tidak, kategori melakukan itu yang jelas kita melihatnya, kita jangan menyamakan dengan anak yang normal kan seperti itu. Tapi kita harus mempunyai nilai asesmen tersendiri kepada anak ataupun peserta didik yang memiliki contoh seperti soal tersebut dari tungkai yang panjangnya berbeda dan sebagainya, ada kelainan-kelainan tersebut. Nah, tujuan kita agar kita berhasil yang jelas, yang pertama anak itu bisa melakukan terlebih dahulu dengan cara dan gayanya anak peserta didik tersebut. Berarti karena kita tidak mungkin nih kita menilai dengan anak yang sempurna. Contoh dengan anak yang sempurna. Jadi bikin rubriknya banyak ya Kak ya? Leres. Kita harus menyesuaikan Kak. Kita sebagai banyak rubrik gitu.
Nah, aku telu. Maksudnya gimana, Kak? Ya kalau saya Kak Mawan. pribadi ini rubriknya tak bikin 3, Kak. Yang pertama mudah, sedang, hingga susah. Iya, betul Kak Maksudnya Mawan, betul. itu tingkatan kondisi siswanya. Rubrik Iya, itu kan penilaian peserta didik orang. mampu menendang bola tadi contoh yang Iya. saya berikan. Itu Yang kan penting sudah anak tersebut, yang penting anak tersebut bisa melakukan dulu, Kak, dengan gaya dan keterbatasan iya, anak tersebut, Kak. betul. Tapi yang ditanyakan ini kan rubriknya, Kak. Kita mau membuat rubriknya seperti apa? Kalau kondisi siswanya itu heterogen gitu. Apakah rubriknya kita bikin kan rubrik tadi misalnya tabel-tabel itu ya, Kak. Tabel dari aspek apa? Misalnya kita mau ambil aspek dari sisi passing misalnya, keterampilan passing atau dribbling aja yang karena sesuai dengan contoh yang tadi. Keterampilan yang akan dilihat adalah dribbling. Nah, di situ kita membuatnya seperti apa? Kalau misalnya anak yang disabilitas ini kan nggak mungkin nih dia bisa melakukan dribbling dengan cepat, pasti kan lebih lambat, gitu kan? Nah, cara memberikan nilainya itu bagaimana, Kak? Gitu. Apakah yang atlet otomatis bagus, yang umum dan yang disabilitas berarti kurang bagus? Berdasarkan rating kemampuan anak tersebut, Kak. Nah iya, maksudnya kita bentuk turunkan untuk anak yang Kak. Untuk anak yang disabilitas itu grade-nya diturunkan, tidak disamakan nilainya dengan mereka yang normal. Betul, karena tujuannya adalah yang penting anak itu bisa bergerak dulu, Kak, dan mau mengikuti seperti itu. Iya, yang kita coba pengen diskusikan di sini bentuk rubriknya seperti apa gitu loh, Kak. Ada mungkin contoh, Kak? Atau belum? Maksudnya rubriknya, oke kita lihat next dulu ya. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6 elaborasi isi. Nah, itu ya gambarnya saya buat, saya coba cek di elaborasi isi di 2.6 berapa, Kak? B, elaborasi isi. Kita lihat, kakak kan ada yang belum bisa buka tadi ya, karena apa namanya mungkin belum mengerjakan tugas yang di luring. Sebenarnya cuma tinggal itu loh, Kak, tugas yang di luring itu. Copy linknya, link foto kakak kemarin kan foto banyak itu. Kemarin sudah saya plot di pertemuan pertama, ada satu folder, pertemuan kedua. Itu linknya itu di copy, link yang saya bagikan itu kan ada linknya yang bisa dilihat, itu dipaste di tugas yang 2.1 sampai 2.5. Oke, saya share screen untuk modulnya ya, modul yang tadi. Contoh dari rubrik. Nah, karena kita nggak lihat rubriknya nih, apa ya, kurang mantep gitu loh. Nah, ini nunggu loading sebentar. Isi, elaborasi isi ya. Elaborasi isi, konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran. DJOK, ini ya. Contohnya, nih, contoh dari tujuan pembelajarannya, kita lihat dulu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan gerak dalam bermain sepak bola. Tadi disebutkan harus ada aspek kognitif dan di sini jangan hanya salah satu, jangan hanya apa namanya keterampilan saja, tapi juga dia harus bisa menjelaskan, berarti aspek kognitif, pengetahuan. Kemudian peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan. Bentar, ini
Sebentar Kak. Oke, dah. Penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola, memahami dan menerapkan. Sama ya. Kalau tadi yang pertama itu bisa mempraktikkan keterampilan geraknya. Yang kedua, bisa menghaluskan. Maksudnya penghalusan itu kan kemarin ya kita ada di modul berapa ini materi penghalusan? Ada yang masih ingat? Ayo, ada masih ingat nggak Kak? Penghalusan, ada ekstensi, ada penghalusan. Waktu kita menganalisa apa Kak? Aktif ya. Konten. Waktu kita menganalisa pertemuan hari pertama luring. Masih ingat nggak Kak? Ingat ya. Kita kan hari pertama luring kan membahas itu adanya ekstensi, adanya penghalusan. Nah, penghalusan itu kan berarti dari yang tadinya misalnya pada saat melakukan keterampilan gerak misalnya dribbling itu bolanya lepas-lepas, terus dia bisa menerapkan penghalusan. Tadi sentuhannya belum tepat, pakai kaki bagian dalam pada waktu dribbling. Ternyata ketika kita berikan arahan penghalusan, dia bisa menggunakan bagian punggung kaki maksudnya ya. Kemudian, peserta didik mengembangkan dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Kalau sudah paham dan dikembangkan. Ini contoh kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Aktivitasnya apa? Peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi nyata permainan. Nah, aktivitasnya ternyata yang dicontohkan di sini adalah ini ya Kak ya, bermain secara langsung gitu ya, aktivitas bermainan dalam sepak bola, bukan menggunakan tes dribbling. Ini contoh yang ada di sini. Nah, rubriknya bagaimana bentuk rubriknya? Bentuk rubriknya, sebentar saya turunkan dulu. Contohnya tadi di mana Kak rubriknya? Di elaborasi isi bagian contoh rubrik asesmen di halaman 9. Ini sudah halaman berapa ini Kak? Sudah halaman 7 ya, sedikit lagi. Halaman 9. Oh, bukan yang ini berarti ya, yang berikutnya. Di elaborasi yang ini, 3. Bentar, kita buka dulu. Nah, ini ya. Desain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebenarnya lengkap sekali loh Kak ini Kak. Ini baru langkah-langkah ya. Langkah-langkah rubrik. Contoh desain asesmen. Nah, ini contoh lagi. Nah, ini sudah ada contoh yang lebih spesifik ini, Kak. Tujuan pembelajarannya mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip gerak dasar permainan bola basket. Contohnya basket di sini termasuk keterampilan gerak dribbling, passing, shooting. Bisa saja kita ganti, misalnya di sini permainan bola sepak bola. Termasuk keterampilannya disebutkan, keterampilan sepak bolanya apa saja. Kemudian kriteria ketercapaiannya bagaimana, rubrik penilaiannya seperti apa, contoh rubriknya seperti ini, Kak. Contoh rubriknya ada domain, keterampilan gerak dribbling misalnya, awal berkembang, layak, cakap, mahir. Kalau di sini contohnya dibagi jadi 5. Sebenarnya 5 itu kan cakap itu kan di antara layak dan mahir. Atau misalnya kita bisa buat garis besarnya ya, berarti yang ini belum baik, yang awal berkembang, kemudian yang layak ini sudah baik, yang mahir sangat
baik. Nah, ini diantaranya ini. Ya, biar gradasinya itu lebih banyak. Gitu. Memang bagus sih sebenarnya, karena kalau levelnya bisa jadi banyak ini, karena kan kondisi heterogen siswa bisa terwakili gitu loh. Tapi kalau misalnya hanya 3, berarti kan yang perbedaan tipis-tipis ini yang level 2 ini kan tipis dari level 1 ke level 3. Ini kadang nggak terwakili gitu loh. Oke, ini contohnya seperti ini, kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Tadi contoh yang dari dribbling ya. Kalau passing, kesulit memberikan bola kepada rekan, sering mengarah ke arah yang salah. Jadi arahnya yang salah. Kalau level yang mahir, memberikan bola dengan cepat, akurat. Nah, jadi aspek kecepatan, akurat, akurasi, kemudian tepat sasaran ya. Akurasi juga ya, tepat sasaran, dan konsisten. Selalu kalau passing tepat, ya konsisten, nggak salah-salah gitu ya. Itu sudah masuk akhir automasi. Nah, jadi ini contoh rubriknya, Kak. Tadi yang kita coba berikan gambaran, kalau misalnya murid kita heterogen tadi, itu bagaimana cara membuat rubriknya, Kak? Yang kita mau coba cermati, yang dibuat berbeda-beda tadi bagaimana kira-kira, Kak? Kak Agus atau Kak Mawan tadi? Halo? Halo lu. Ya, Kak Agus atau Kak Mawan, yang tadi kita bicara tentang ini, Kak, bentuk rubriknya. Kalau misalnya siswa kita heterogen, bentuk rubriknya apakah tetap seperti ini atau mungkin ada bentuk yang lain, Kak? Mungkin Kakak punya gambaran. Pak Cik, di gambaran Pak Cik. Oke. Heterogen dalam arti yang normal, rubriknya masih sama. Ya, satu seperti itu. Tapi kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus, ini ya jelas ada rubrik tersendiri yang Rubrik sendiri, bikin lagi ya, Kak ya? Ya, buat lagi khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau heterogennya normal semua, ya pakai rubrik yang ada itu. Itu, Kak. Oke, berarti kalau siswanya yang atlet, otomatis dapat mahir, Kak? Enggak apa-apa, enggak masalah. Nggak masalah ya? Enggak masalah. Kalau Oke. siswanya artinya mahir semua, artinya atlet semua dan mahir semua, ya enggak apa-apa itu. Ya bagus juga nanti kan terus praktek langsungnya malah lebih bagus. Baik. Ini ada contoh lagi sepertinya di sebentar ini yang ini bentuk rubrik yang di contoh tadi ya yang mau disampaikan, bentuk lain lagi bentuk rubrik yang apa namanya lebih ini, Kak, menggambarkan rubrik yang tadi heterogen. Halaman berapa ini? Halaman 9. Oke. Ini ya, Kak ya. Berikut ini adalah contoh lembar penilaian diri dalam pembelajaran PJOK dengan portofolio. Nah, ini contoh bisa juga itu tidak hanya kita sebagai guru yang memberikan asesmen, bisa juga murid itu dilibatkan dalam memberikan asesmen. Tadi makanya disampaikan pelibatannya seperti apa? Apakah murid itu hanya untuk silahkan melakukan tugas gerak gitu kan? Kamu melakukan dribble gitu kan? Atau juga diberikan kesempatan untuk menilai diri mereka sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan pelibatan. Gitu ya, Kak. Tadi aspek dari pelibatan itu bisa kita berikan kriteria. Contoh tadi seperti rubrik yang sudah ada.
Namun nanti tinggal diberikan keputusan kepada peserta didik sendiri. Kamu masuk yang mana supaya bisa memahami level-levelnya juga. Begitu. Jadi kira-kira dari level yang ada ini kamu sudah bisa mencapai berapa? Tinggal peserta didik. Mungkin kalau di SMP sudah bisa berjalan ya Kak ya, karena membaca sudah ya saya yakin dan menganalisa juga sudah bisa. Kalau di SD mungkin dibuat lebih simpel lagi. Misalnya kalau di sini contohnya adalah lompat jauh ya kayak ini ya. Lompat jauh. Kalau kita bicara yang pertama tadi sepak bola, ya bisa passing berapa kali misalnya, atau kalau dalam permainan, kalau ini kan lompat jauh berarti bentuknya bukan permainan, bentuknya yang praktek gitu kan. Praktek satu-satu melakukan tugas gerak, tapi mereka menilai diri mereka sendiri berdasarkan kriteria yang sudah disiapkan. Tapi kalau yang pertama tadi yang sepak bola, mungkin self assessment juga bisa, tetapi kurang apa ya, otentiknya itu sulit gitu ya. Kalau dalam bentuk permainan, tapi kalau dalam bentuk tugas gerak, misalnya tadi contoh yang dribble zigzag itu diberikan self assessment itu bisa, karena mereka melakukan itu menggiring bola nanti berapa detik bisa tanpa menyentuh kon, misalnya kena sentuh kon nanti kan kriterianya berubah. Kalau misalnya kena kon itu kriterianya masuk level berapa, misalnya level 3. Kalau ngelewatin kon berkali-kali atau kena kon berkali-kali nanti masuk ke level yang 1 misalnya. Berapa kali kena kena kon itu mengurangi level penilaiannya. Harusnya nggak kena gitu ya. Dan kecepatannya kalau bisa berapa detik melewati zigzag, nanti di level berapa kita bisa menetapkan. Itu kalau bentuk yang kegiatan tadi tugas gerak seperti zigzag tadi. Tapi kalau bermain itu lebih asesmennya lebih otentik kalau misalnya kita yang menilai, guru. Karena murid sendiri kalau disuruh menilai diri sendiri bermain ya mungkin ya bisa, tapi kan apa ya Kak ya, masih subjektif sekali gitu loh. Apa ya, lebih baik karena dia fokus ke permainan, pasti kita lebih enak kalau kita yang menilai. Itu untuk yang apa namanya, contoh dari rubrik. Nah, di sini bentar. Oke. Saya ganti tab-nya untuk share screen. Tadi contoh rubrik ini ya, permasalahan yang heterogen tadi ya. Asesmen diri itu sebagai bentuk ini juga Kak, membantu mengatasi permasalahan tadi. Permasalahannya kan heterogen. Nah, kalau heterogen ini ya bisa seperti yang disampaikan Kak Agus tadi. Kita buatkan rubriknya untuk anak yang masing-masing kategori. Nah, sehingga dia bisa menilai dengan kondisi yang ada di kategori yang sesuai dengan kondisinya dia. Itu. Kalau yang disabilitas ya nanti bisa dikategorikan yang kondisinya seperti dia itu bagusnya seperti apa. Gitu. Terus diskusi kelompok. Ini bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Portofolio tadi yang ini ya Kak ya. Yang portofolio. Yang menilai diri sendiri ya. Tuh, jadi di sini contohnya adalah peserta didik menyusun dan menerapkan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan gerak lompat jauh, motivasi belajar, dan kemandirian. Makanya dia kelompokan 3 orang dengan berperan sebagai pelompat, perekam video, dan pengukur jarak. Peserta didik yang bertugas sebagai pelompat melakukan aktivitas lompat jauh, yang lainnya bertugas merekam, nanti gantian gitu ya.
saling berganti peran. Masing-masing mencapai target pencapaian dan setiap hasil lompatan serta catatan perbaikan dari rekaman videonya. Jadi melihat evaluasinya itu dari videonya. Mereka saling melihat hasil di video, mungkin diperlambat saat melakukan lompat, terus mereka melakukan penghalusan secara mandiri. Ini kalau bentuk pembelajaran seperti ini cocoknya di kelas berapa, Kak? SD bisa nggak, Kak? Kira-kira portofolio itu. SD mampu nggak, Kak? Mampu Kak, mampu. Mampu. Oke, Mas 56 pakai bisa itu 56 sekarang ini. 56 ya. Yang penting ada HP-nya yang ngerekam ya, Kak ya. Ya, betul betul. Oke, ini contoh dari rubrik portofolio. Tadi Kak Mawan menjawab mampu. Tugas sekarang membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, kita mau bikin rubrik materi sepak bola. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan, kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, dan kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit, media pengerjaan dibebaskan bisa Word, PPT, atau lain sebagainya, selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi kita akan bagi 3 kelompok. Nanti kelompok A bikin yang portofolio tadi, yang penilaian diri. Kemudian yang B penilaian oleh teman, rekan sejawat, rekan. Jadi saling menilai ya, peer teaching gitu ya, siswanya itu dibagi kelompok, mereka saling menilai juga. Kemudian rubrik untuk yang full observasi guru. Ya, kita yang ngamatin, siswa hanya melakukan aktivitas, guru yang membuat rubrik dan untuk dia menilai, mengobservasi. Begitu ya kakak, siap untuk malam hari ini kita akan berdiskusi dan nanti kita lanjut di presentasi. Saya bagi dulu boardnya, record room, ya. Waktunya berapa menit ya? Di sini waktunya 30 menit, Kak. Lama banget ya. Tapi ya semoga 20 menit nyampe lah. Ini udah jam ini ya. 20 menit ya. Ya. Nanti bisa diskusi. Atau bahkan kalau bisa cepat 15 menit selesai ya kita lakukan. Saya buatkan breakout room-nya sebentar. Saya buatkan breakout room. Wah, ini Kak Jamilun kok malah keluar ini. Mau saya buatkan breakout room. Kak Jamilun, ayo masuk. Gimana? Kebelet ke kamar mandi. Oh, ya, ya. Sebentar, saya buat breakout-nya. Ini kenapa ini nggak muncul-muncul ini ya? Breakout room-nya. Oke, ini kelompok A, penilaian diri. Kelompok B, penilaian oleh teman. Kelompok C, observasi guru. Kira-kira sudah punya bayangan belum, Kak? Ini, Kak, dari ketiga bentuk ini. Kalau portofolio sudah ya, tadi ya. Contohnya ada yang nilai pakai video tadi loh. Menilai diri sendiri. Kalau yang observasi guru kan pasti udah kebayang ya. Karena kita sering melakukan itu. Nah, yang penilaian oleh teman, bentuk rubriknya seperti apa, nanti kita lihat dari pengerjaan teman-teman semuanya. Ini kok nggak bisa-bisa ini breakout room-nya ya. Wah. Fiturnya kenapa ya? Sebentar Kak, masih muter-muter aja ini. Masih muter-muter nungguin
breakout room. Atau saya bagi pakai ini ya. Pakai spin wheel. Tapi kalau spin wheel juga nggak bisa breakout room ya. Enak kalau luring ya. Kalau luring langsung bagi 3, langsung jalan. Kalau daring ini, wah, susah malahan sinyalnya kadang. Anggarannya ra cukup iki nggo luring meh. Aduh, betul Kak. Lumayan kemarin itu, anggarannya lumayan besar. Karena seluruh Indonesia loh Kak. Iya. Luar biasa nih, tapi potensinya banyak yang tergali. Denny saya Banyak apa? ngajari kaya fasilitator tenan ngajari Denny mau. Poh, Betul. Oh, gimana Kak? Praktek semua teori dipraktekkan ya Kak ya? wah luar biasa tadi Kak Denny asli pokoknya. Wis ora perlu dikoreksi meneh mau langsung ning apa PPG langsung terapi KB hasil dari PKG nih. Mantap. Wah, ini kok lama sekali ya. Aduh, mau breakout room. Saya ganti sinyal dulu Kak, sebentar Kak. Mungkin sinyal wifi-nya enggak bagus, baru down. Saya pakai sinyal seluler dulu aja Kak. Ganti sinyal seluler. Kok belum juga ya? Wah, maaf ya Kak ya, ini lama sekali nunggu ini. Tapi tolong di ini dulu, dibayangkan dulu di benaknya masing-masing. Nanti rubriknya cantik, contohnya sudah saya perlihatkan ya, contoh rubrik. Tadi yang portofolio, yang penilaian diri, penilaian antar teman tuh ini contohnya. Saya share screen dulu. Ini Kak, contoh penilaian teman ya, penilaian antar teman. Contoh rubriknya, form rubriknya seperti ini Kak. Pos ID mengharuskan buat tim anggota masing-masing 5 orang, suruh main bola basket, demonstrasikan bermain bola basket 5 lawan 5 dengan durasi 2 kali 10 menit. Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian. Nah, yang nilai itu bukan guru tapi kelompok yang nggak main. Seperti kemarin ya Kak ya kita bahas, wah kalau dibuat game itu nanti waktu tunggunya lama. Tim yang nunggu nggak main, nungguin aja. Nah, itu sebenarnya kita kasih rubrik. Mereka kita kasih lembar, suruh menilai yang main. Nah, makanya menjadi lembar penilaian antar teman. Contoh rubriknya seperti ini. Ya. Ya sama sebenarnya, hanya yang menilai adalah murid yang lain, bukan kita, bukan guru. Mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna, konsisten ya. Sama kayak tadi yang contoh yang kita lihat di penilaian guru ya. Hanya saja yang melakukan penilaian adalah murid yang lain karena dibagi jadi 5 kelompok. Oke, ini gimana ya Kak ya solusinya ya? Aduh, breakout room nggak muncul-muncul ini. Kenapa ngambek ini? Wah, susah. Atau kita langsung aja ya Kak ya. Langsung bagi secara ini aja. Saya ketik di spin wheel. Sebentar, saya ketik di spin wheel.
Kak Agus, Kak Asdi, Kak Dedi, Kak Asdi, Kak Dedi, siapa lagi ya? Kak Deni, Kak Fitria, Kak Kalimah. Tapi ya nanti gimana ya? Kalau kayak gini nih, nggak bisa ini juga record room kan? Wah, teknologi ini kayaknya apa ya yang bikin nggak bisa muncul ini. Suaranya kecil tempatku, Kak. Oh, suaranya saya kecil ya, Kak ya? Atau punya Kak aja yang kurang besar volumenya atau bagaimana? Iya, ini Kak, lama sekali nggak tahu kenapa, atau saya reload dulu ya Kak ya, sebentar ya. Oke Kak. Nah ini baru bisa nih, ternyata harus minta di reload dulu Kak. Diulangi lagi, saya keluar dulu sebentar baru ini. Oke, siapkan ruang diskusi 3 kelompok. Waktunya nggak usah diatur berapa menit, ajak aja 3 kelompok. Di sini banyak nih orangnya nih ya. Loh ini kelompok 3 kok cuman 2 orang ini. Saya ambilkan dari kelompok Kak Esti, Kak Fitri, Kak Kalima. Oke, silahkan Kak bergabung di kelasnya masing-masing. Penilaian diri, penilaian oleh teman, observasi guru. Kak Mawan belum bergabung. Kenapa Kak Mawan? Tapi ya bentar aman siap. Ganti itu kali.
Iya tuh nenek.
Jebule pas ngomong mau anu ini tak bisukan. Maaf kakak, saya selesaikan untuk diskusinya. Sudah tadi Kak kami keluar di luar ya, di luar ruangan, jadi sendirian tadi di luar ruangan, kita masuk ke kamar semua tadi. Maaf ya Kak Hitami, kita ke kamar semua tadi. Kak Hitami sumu ning jero. Oh, dan nggak bisa masuk kamar Kak tadi. Iya Kak Hitami belum tahu masuk kamar. Ning jero kan sumu, apa ning jero ana bojo mesti sumu. Alah, aku temu cat macet terus kok. Oh ya. Oke, ini tadi saya lihat di kelompok 1 sudah selesai Kak Rey dan Kak Fitria dan Kak siapa tadi? Kak Manun ya. Kemudian sama Kak Lima. Kak Lima. Nah, kelompok 2 tadi saya lihat juga sudah langsung bekerja. Kelompok 3 Kak Agus dan Kak Denny, Kak Mawan, satu kelompok nggak terpisahkan ini Kak Denny, Kak Mawan. Aduh. Ini kita presentasikan sekarang Kak Rey atau Kak siapa yang kelompok 1? Silakan bagikan layar Kak Rey. Bisa kan? Bagikan layar. Bisa nggak Kak Renaldi? Halo? Kak Renaldi? Oh, Kak Renaldi belum masuk ya? Ah, udah membagikan layar. Jam berapa sih? Udah masuk ya Pak ya? Ya, masuk. Kak, ini sebentar lagi ya kita presentasikan. Duh. Silakan Kak. Oke, untuk dari kelompok 1 tadi rubrik penilaian siswa dalam permainan sepak bola. Ya, tolong diklik dan show again itu Kak, atau dismiss nggak apa-apa. Nggak kelihatan ini presentingnya. Oh, oke. Oh, tabnya Kak, tabnya dipindah ke tab yang mau dipresentasikan. Ini udah masuk belum Pak? Belum. Loh, belum ya? Belum. Bentar. Tadi share screen-nya pakai apa itu? Nah, stop presenting dulu. Terus share screen-nya pilih yang ini, yang tab. Yang tab aja. Yang Chrome tab. Iya, Chrome tab. Ini kalau nanti kakak-kakak sebagai fasilitator ganti ya. Harus lihai mempresentasikan ya. Maksudnya mengoperator menjadi operator ini. Bagikan layar. Berarti ini bukanya di mana nih Pak? Coba bagikan dulu. Pilih tab yang membuka itu kan ada pilihan tabnya. Tab yang sedang melihatkan itu. Oh saya lihat Kak Mawan ini ngantuk ini. Lelah ini. Kak Mawan pusing. Ketemu nggak Kak Rey? Kalau di Chrome tab-nya ini aku cuma nyangkutin ini aja sih, yang LMS sama itu tadi. Oh. Kalau yang ngerjainnya tadi pakai Word. Iya, oh gitu. Berarti ini jangan yang tab, yang keseluruhan kayak tadi, cuman terus nanti buka Word-nya. Gitu, Pak. Oke, silakan. Oke. Mau bawa perumak apa we? Ya we. Udah masuk belum Pak? Sudah. Ya, silakan di ini Kak, di Zoom perbesar. Nah, sip. Oke, kelihatan. Oke, dari kelompok 1 tadi rubrik penilaian siswa. Untuk materinya tadi kan permainan sepak bola.
Untuk kriterianya sendiri yang dimasukin itu dari keterampilan teknik, kerjasama, sikap dan sportivitas, keterlibatan, sama umpan balik. Habis itu untuk penilaiannya ada skor 1, 2, 3, 4 sesuai tadi kayak yang rendah, sedang, menengah, sama mahir kalau nggak salah ya Kak ya. Nah, mahir itu yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau untuk di sini penilaiannya tapi untuk secara umum Pak. Kalau tadi kan pembahasannya kan ada yang heterogen, ada yang atlet, ada yang umum, ada yang disabilitas. Nah, kalau untuk yang di sini untuk yang penilaian secara umum penilaian secara umum. Jadi keterampilan tekniknya itu kalau untuk skor yang paling rendah itu tidak dapat melakukan teknik dasar. Setelah itu kalau untuk yang sedang itu dapat melakukan teknik dengan bantuan. Setelah itu selanjutnya untuk yang tinggi mampu melakukan teknik secara mandiri. Terus yang paling tinggi, yang sangat tinggi itu mampu melakukan teknik dengan sangat baik dan konsisten. Terus untuk kerjasamanya tidak berkontribusi dalam tim. Setelah itu ada kontribusi tapi kadang-kadang maksudnya nggak secara penuh ada kontribusinya di dalam permainan. Setelah itu selalu berkontribusi dan mendukung tim. Yang paling tinggi motivasi dan menginspirasi tim dengan kepemimpinan. Sikap dan sportivitas yang rendah saling yang paling melanggar aturan, terkadang sedang menghargai lawan. Yang ketiga itu selalu menghargai lawan dan mengikuti aturan. Yang paling tinggi menjadi contoh sikap sportif dan adil di lapangan. Keterlibatan, tidak aktif berpartisipasi. Yang sedang itu partisipasi minim. Ketiga, aktif berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Yang keempat, sangat antusias dan terlibat dalam semua aspek kegiatan. Kegiatannya maksudnya dalam permainan. Terus yang terakhir umpan baliknya tidak memberikan umpan balik. Setelah itu yang sedang memberikan umpan balik yang minim. Ketiga, memberikan umpan balik yang bermanfaat. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif dalam mendukung permainan itu sendiri. Oke, Kak Rey dan teman-teman di kelompok 1. Teknisnya, karena yang diminta tadi kan penilaian self assessment atau penilaian sendiri, diri sendiri. Itu teknisnya bagaimana setelah dibuatkan rubrik, kemudian teknis mereka siswa melakukan penilaiannya bagaimana itu? Melihat rubrik. Mungkin nanti kita bikin rubrik penilaiannya, kita kasih kolom aja sih, nanti suruh anak-anak ngisi sendiri Pak. Dari misalnya dari permainan itu kira-kira dalam keterampilan permainannya itu dari teknik dasarnya mereka merasanya gimana. Bisa tapi ada bantuan itu mungkin dikasih masukan dari temennya, kayaknya passingnya pakai kaki bagian dalam gitu. Misal kalau misalnya dia masih kayak gitu berarti nanti suruh centang aja di kolom 2 misal gitu sih mungkin. Gitu ya. Untuk penilaiannya. Ada nggak itu di bawah tuh contoh teknis pelaksanaannya? Di bawahnya rubrik itu. Ini sih di bawah mana Pak? Itu penjelasan kriteria itu. Turun lagi ada nggak? Ini cara menggunakan rubriknya. Ya. Untuk cara menggunakan rubrik. Mengamati teman sekelas selama latihan dan untuk memberikan penilaian. Oke, ini kira-kira kakak kelompok 1. Ini lebih ke penilaian diri sendiri atau yang menilai temennya ini kira-kira? Ini dari teman sih sebenarnya malahan. Karena dari teman ya Kak ya? Karena observasinya dari siswa dapat mengamati teman sekelas. Oh, oke. Nah, jadi masih yang temen ya Kak ya, ini memang ya Kak ya? Iya. Mungkin tadi mungkin ada salah miskomunikasi tadi. Ini penilaian antar teman. Tadi kalau di contoh yang di modul itu ini ya Kak ya. Memang dibuat kelompok, tapi kan terus kelompoknya temannya hanya sebagai pemvideo. Yang satunya memvideokan, terus nanti
muridnya ngelihat sendiri hasil videonya dia sendiri. Dalam video tersebut, oh gerakan kaki saya masih kurang. Misalnya nanti lompat jauh ya. Kalau sepak bola mungkin bisa diartikan selalu passing menggunakan selalu passing tepat sasaran. Itu juga sebenarnya bisa dilakukan dengan melihat video juga bisa sebenarnya ya Kak ya. Penilaian video ini penilaian sendiri. Tapi bentuk lainnya tadi contoh yang gerakan kalau bermain mungkin memang dia akan merefleksi diri, akan refleksi pada saat bermain itu sesuai atau belum pada saat bekerja sama. Tapi kan kalau menilai yang kerjasama ini kayak bentuk rubriknya seperti ini kayaknya ini Kak terlalu sulit untuk mereka bisa menilai diri sendiri. Harusnya ketika rubrik yang digunakan untuk menilai diri sendiri itu lebih simple, lebih sederhana gitu. Jadi murid juga langsung oh iya tadi saya bisa memahami ya Kak ya jadinya ya. Memahami gitu, lebih simple lagi. Contoh yang memang di modul tadi ya Kak ya, yang lompat jauh tadi ya. Cuman di situ memang belum ada contoh yang sepak bola. Nah, itu. Oke, terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Silakan di stop screen Kak Rey dan teman-teman tadi Kak Fitria, terus Kak Asti ya. Mungkin ada ini masukan dari teman-teman yang lain, atau langsung ke kelompok 2 dulu, nanti bisa langsung direfleksikan ya di akhir ya. Kelompok 2 Kak Dedi, Kak siapa tadi? Kak Dedi, Kak Asdi ya? Kak siapa? Bukan? Kak Revi. Nah, silakan Kak Revi atau Kak Dedi atau Kak siapa? Kak Dedi. Tadi sudah men-screenshot. Yuk Kak Dedi. Iya Kak, belum Kak, boleh di terakhir aja Kak. Belum boleh. Lagi saya buat di Word-nya. Gak boleh. Untuk yang saya tunjukkan ke kawan-kawan. Belum ya? Belum. Belum apa gimana Kak? Belum Kak, bentar. Kak Denny, kelompok 3, silakan. Ini segera aja Kak, karena waktunya udah agak molor kita. Yo Den, mau Den. Monggo Pak Cik yang menjelaskan. Sudah baik Pak Cik. Tadi dikasih gambaran aja Kak tadi Kak. Jadi permainan sepak bola yang dimodifikasi artinya lapangannya dia seperti lapangan bola, terus pemainnya mungkin hanya 5 lawan 5 sehingga yang diamati lebih tepat sasaran, tidak terlalu banyak sehingga guru lebih mudah mengamatinya. Terus teknik yang kita ini kan juga tidak terlalu banyak, misalnya dribbling, shooting, passing. Jadi pada saat anak melakukan passing, ya bisa jadi kriteria yang kita gunakan ini dari yang pertama tadi belum berkembang, apa dia yang ketiga? Mahir. Yang baik itu belum, kan mahir kan mahir, cakap. Iya, layak dulu. Layak, mahir, layak, cakap, mahir ya. Iya. Itu sama Kak Denny tadi diinikan juga mana yang masuk kategori kalau passingnya itu belum berkembang, mana yang sudah berkembang. Misalnya yang passing yang belum berkembang itu dia nendang masih salah-salah, ngumpan itu masih salah-salah dan tidak tepat sasaran, kadang kencang kadang tidak, istilahnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi satu anak dalam satu kesempatan bisa teramati oleh guru, passingnya bagus, dribblingnya bagus, passing bagus, setelah dikasih umpan lagi dia bisa syuting. Nah, sementara kiper yang kita gunakan supaya lebih otentik itu tetap menggunakan kiper, tapi dia tidak masuk kategori penilaian karena tidak ada kesempatan dia dribbling, shooting dan passing. Tidak apa-apa. Itu untuk pelengkap aja supaya permainan lebih menarik.
daripada gawang kosong, istilahnya begitu. Ya, saya kira begitu, Kak. Jadi ini sudah biasa kita lakukan sebenarnya kalau pengamatan dari guru ini. Jadi tinggal tepatnya menyusun rubriknya itu supaya lebih kena sasaran, bahwa yang kita nilai itu memang betul-betul apa yang dilakukan siswanya. Hanya tadi permainannya dimodifikasi supaya tidak terlalu banyak yang pengamatannya lebih fokus. Kira-kira seperti itu tadi. Baik, terima kasih Kak Pakcik. Nah, luar biasa penjelasannya detail sekali. Tadi juga menjawab ini juga ya, modifikasi, dengan dimodifikasi itu supaya teramati semua, diperkecil lapangannya sepak bola 5 lawan 5, kemudian di situ juga diperbanyak supaya muncul teknik yang pengen diamati. Tadi ya misalnya nggak pakai kiper ya Kak Pakcik ya. Jadi otomatis nanti permainannya akan banyak dribblenya, banyak, atau mungkin di dalam modifikasi diberikan aturan sekalian ya, misalnya hanya 2 kali sentuh, jadi nanti bisa yang muncul passing semuanya. Ketika aturan 2 kali sentuh pasti akan passing gitu kan, nggak mungkin mau dribble karena 2 kali sentuh. Nanti kalau pengen melihat dribblenya dikasih aturan bebas, sentuhan bebas. Mungkin itu juga bisa membuat guru leluasa untuk melakukan penilaian. Nah, karena dengan langsung bermain, karena beda kondisinya ketika misalnya hanya passing berhadapan-hadapan passing sebanyak 1 menit misalnya. Oke, sebenarnya bisa melakukan penilaian juga ya Kak ya. Dalam 1 menit berapa kali bisa melakukan passing dengan tepat, atau melencengnya berapa kali, itu juga sebenarnya bisa. Seperti di contoh yang gambar 1 tadi. Zigzag, melakukan zigzag dalam zigzag berapa selintangan, nanti waktunya berapa diambil. Tapi berbeda kasusnya dengan kita mau munculkan kata otentik. Otentik ini berarti memang harus apa adanya dalam permainan tadi kan. Ya muncul dalam permainan kan nggak hanya sekedar, maksudnya ketika passing nggak hanya sekedar bolanya pas ke arah teman kita. Tapi kan di situ ada posisinya, kemudian ada timingnya, ya suasana seperti saat pertandingan berlangsung, sehingga otentiknya itu tidak ke konten bermain gitu kan. Nah, sedangkan yang mau kita nilai kan gerak dasar, tapi katanya dengan permainan gitu. Nah ini contoh dari kelompok 3 tadi, ini juga saya tampilkan, tapi ini di bentuk yang basket ya Kak ya. Tapi bentuknya mungkin kurang lebih seperti ini juga yang mau ditampilkan oleh kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, Kak Dedi, bagaimana, sudah atau belum? Kasih aplaus dulu kelompok 3. Loh, silakan. Terima kasih. Kelompok 2, Kak Dedi atau Kak Astevi, sudah ada belum? Yang contoh penilaian antar teman ya. Tadi sebenarnya contoh dari antar teman juga tadi, dari kelompok 1. Iya, betul sekali Kak, kurang lebih seperti itu. Kalau di kelompok kami tadi contoh-contoh yang untuk butiran sikap lah ya kita ngomong, dan untuk mencontohkan teman tuh pada saat anak-anak melakukan pemanasan, seperti sebelum pemanasan berdoa, sebelum aktivitasnya seperti itu. Karena kan yang dilihat kan dari teman ke teman kan, ya untuk itu. Jadi temannya terus tuh mengganggu agama lain nggak saat berdoa sesuai saat gamenya, seperti itu sih. Terus tuh teman tidak mencontek, mengerjakan pada saat melakukan ujian atau ulangan, atau pada saat melakukan gerakan materi saat pengambilan nilai, mengganggu tidak, seperti itu sih langkah-langkahnya. Berarti ini masih dari awal ya Kak ya dilakukannya ya? Iya. Oke. Tadi sebenarnya kita minta hanya khusus untuk tugas gerak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan teknis keterampilannya, kemudian pengetahuannya, tapi kaitannya dengan tujuan itu Kak. Mungkin Kak Dedi dari awal ya, maksudnya pengennya melihat secara keseluruhan dari mulai pembelajaran di awal. Iya betul. Nah ini contoh yang ada tadi sebenarnya letak dari ini ya Kak ya, letak dari 3 macam tadi itu
mungkin kuncinya di sini ya Kak ya. Kuncinya di apa ini namanya? Ini kan sama-sama kalau tempat Pak Cik tadi ya buat 5 orang juga ya kan Kak? 5 lawan 5 juga. Tetapi yang menjadi kunci ini di nomor 3 ini Kak. Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman. Nah, sedangkan kalau di kelompoknya Pak Cik kan nggak ada ini poin ini. Itu ya Kak ya. Ya, jadi kuncinya itu adalah di bagaimana pengaturan kita melaksanakan rubriknya ini. Begitu. Ya. Dari 3 contoh tadi yang sudah ada, kita bisa memahami bentuk-bentuk penilaian autentik tentunya. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Ya kurang lebihnya ini ya Kak ya. 3 bentuk tadi ya Kak ya. Contoh bentuk penilaian antar teman. Penilaian antar teman, penilaian. Mungkin selama ini kita juga mungkin seringnya hanya yang nomor berapa tadi? Kelompok berapa yang kita lakukan? 3 ya. Yang penilaian sendiri sama antar teman ini jarang ya kita lakukan ya. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi untuk semuanya. Nanti gimana? Untuk pembelajaran yang tidak rumit bolehlah itu dicoba, tapi untuk yang permainan rumit lebih baik guru yang menilai ya Kak ya. Betul. Ya, tadi contohnya lompat jauh. Pokoknya yang teknik-teknik itu bisa penilaian sendiri atau penilaian antar teman. Tapi saya juga sudah melaksanakan Kak yang permainan tadi. Ya modelnya sama kayak tadi yang basket. Kita bagi kelompok, tapi kelompok yang nunggu ini kita sodorin kertas untuk melakukan lembar penilaian untuk tim yang sedang bermain. Gitu. Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Wah, ini pertanyaannya ini ya Kak ya. Bermakna sekali. Kira-kira kalau kita tidak melakukan asesmen otentik itu apa gitu? Ngaji ya Kak mungkin jawabannya ya Kak ya. Apa Kak Paci ngaji itu? Biji. Ngarang biji. Kalau di olahraga harusnya enggak itu karena kita detail kok itu ya. Meskipun tidak sesuai dengan rubrik yang detail itu, tapi di yang saya lihat teman-teman juga ini penilaian itu ya ada teliti gitu. Oke. Ini ya saya jadi teringat dulu satu sekolahan dengan Kak Mawan. Pokoknya sekarang jangan lagi ini ya Kak ya. Jangan apa? Jangan kita tembak-tembak aja ya Kak ya. Kita harus sekarang biji kadang kalau wis mati sik diisi kacung. Oh iya. Karena aku urung tak kayak nilai orang ujian nilainya wis dadi lho Pak saiki. Iya kan lihat dari proses pembelajaran. Guru-guru kelas yang ngono ya Pak, tembak jeger ngono. Oke. Pesan kunci Kak, asesmen membantu pelajaran anak, pelibatan murid dalam asesmen. Nah, tadi pelibatan murid ini yang mungkin selama ini kita belum memperhatikan ya, pelibatan murid. Oke, jadi tujuan hari ini memahami pentingnya asesmen otentik, kerangka asesmen otentik pada rubrik, dan menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan Jawa. Tadi sudah menganalisa, kita sampailah di ujung pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah aktif juga, jadi menyempatkan waktunya. Kita open kamera dulu, kita screenshot. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kakak semuanya. Nanti kita lanjut lagi di kegiatan yang berikutnya. Nanti bisa sambung lagi di chat ya, di grup ya. Komunikasi untuk tugas-tugas pokoknya harus kita segera lakukan ini. Saya yang kemarin belum sempat recap ya. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum. Pak Cik tadi sudah belum? Sudah ya? Oh sudah. Belum dibuka ya tadi ya Kak Pak Cik ya?
Tak foto lagi Pak Cik. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Yuk, lanjut ya Kak. Ngombe sik, man.